Selamat malam Miss. Di video ini saya Antonius Tony Fernandes akan menceritakan cerita rakyat Danau Asmara. Cerita rakyat Danau Asmara berasal dari daerah saya, Flores Timur, Tarantuka, tepatnya di Kecamatan Tanjung Bunga, Desa Waibau. Saya akan menceritakan cerita rakyat ini terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia, kemudian di dalam bahasa daerah saya. Cerita rakyat Danau Asmara. Pada mulanya, Danau Asmara memiliki nama asli Danau Waibelen. Wai artinya air dan Belen artinya luas atau besar. Menurut cerita legenda yang berkembang turun-temurun di masyarakat Desa Waibau, danau air luas atau Waibelen muncul akibat letusan Gunung Sodobrawau pada 400-500 sebelum Masehi. Letusan itu membentuk kawah besar yang kemudian terisi oleh air hujan sehingga terbentuklah danau. Namun uniknya, danau ini memiliki pusaran dan dihuni banyak buaya. Meski dihuni banyak buaya, Danau Waibelen tetap menjadi berkat bagi masyarakat sekitar, sebab mereka bisa mengambil air untuk berbagai keperluan di tempat itu. Buaya pun tidak sembarangan memangsa manusia, karena diyakini makhluk buas itu adalah jelmaan leluhur. Nama Danau Waibelen mulai bertukar nama dengan Danau Asmara sekitar tahun 1970-an. Menurut cerita warga setempat, sebutan baru Danau Waibelen bermula dari peristiwa yang menimpa dua remaja yang sudah saling jatuh cinta. Sepasang remaja yang sama-sama berasal dari kampung Tengadein di Desa Waibau ini lalu menjalin kasih. Pria bernama Nela Kelen dan remaja perempuan bernama Nela Kelen. Sayangnya, cinta yang sedang membuat mereka mabuk kepayan adalah cinta buta. Sebab menurut tatanan sosial dan budaya setempat, jalinan asmara keduanya cacat nilai. Keduanya masih memiliki hubungan keluarga. Karena itu hubungan mereka tidak direstui oleh kedua orang tua mereka. Namun tak direstui orang tua dan tidak sah secara adat tidak menyurutkan gelora asmara keduanya. Leo dan Nela tetap nekat menjalin kasih. Sama seperti warga kampung umumnya, Danau Waibelen tidak hanya menjadi sumber air bagi masyarakat Desa Waibau yang terdiri dari kampung Keka, Tengadein, Rengpuo, dan Lebau. Demikian juga kedua kekasih. Jalan setapak ke tepi danau untuk mengambil air kerap dilewati berdua. Saban hari, pesona danau yang indah, riak air diterpa angin membangkitkan gairah asmara kedua pasangan makhluk itu. Gairah yang terus memuncak, namun di satu sisi tatanan nilai dan sikap keluarga yang tak merestui membuat keduanya terus terimpit. Makin hari keduanya makin terdesak. Hingga suatu waktu tibalah mereka pada satu keputusan. Keduanya sepakat untuk mengakhiri hidup di Danau Waibelen, danau yang selama ini memberikan mereka hidup dan gairah. Menurut analisis warga setempat, keputusan keduanya untuk bunuh diri dengan menceburkan diri ke danau disiapkan secara matang dan rahasia. Terbukti, gelagat keduanya untuk melakukan tindakan tak terpuji itu tak pernah tercium sedikit pun oleh orang yang paling dekat dengan mereka. Di pinggir danau, sebelum membuang diri ke danau, mereka menjepitkan kertas pada sebatang pohon. Kertas itu berisi pesan kepada orang tua mereka. Kalau bapak mama mereka ingin mencari emas, maka carilah ke dalam danau. Demikianlah isi pesan tersebut. Tragedi bunuh diri sepasang kekasih itu, akhirnya Danau Waibelen disebut juga Danau Asmara. Selanjutnya, saya akan menceritakan cerita rakyat Danau Asmara ke dalam bahasa daerah saya, yaitu Lamolok. Tutuk Nuan Danau Asmara. Pada mulanya,
Danau Asmara naran danau Belen. Wai yang artinya air, Belen yang artinya luas atau besar. Menurut cerita nolong yang berkembang terlalu wai bau, danau Belen halok akibat ile sodo berawau ledak pada Ratu 4 sampai Ratu 5 Masehi Wati. Ledakan P na bentuk membeli yang kemudian wai urang isi sampai na bentuk danau. Gaganai danau P punya pusaran na wajah ajiko yang tei tepe. Meski wajah ajiko yang tei tepe, danau Belen tetap jadi berkat untuk masyarakat tepe. Sebab raya bisa butik wai untuk semua keperluan rakyat tepe. Wajah tepe sembarang hala rekam manusia, karena raya yakin binatang berkepe adalah nenek moyang yang tua. Narang Belen tertukar dengan narang Asmara sekitar sum ributo atau 20 pito. Menurut warga tepe, tutu narang danau Asmara mulanya berawal dari kejadian yang menimpa Sobat Ma. Kelompok teman ruak P suka wakik. Ruak asalnya dari Laut Tengedeng, terdesa Waibau P, lalu saling sayang. Belaki narang Lio Kelen, bermain narang Nila Kelen. Sayang nai, cinta yang nara ruak mabuki kope, cinta buta. Karena menurut hubung sosial na ada tepe, selama ruak rain cacat nilai. Rai ruak kakak arimo, karena pe hubungan rai bapak emak rai ruak setuju ala. Tapi restu ala dari bapak emak nasa secara adat tetap bisa lah nang kurang rasa suka ugi rai ruak. Rio nanela tetap nekat sobat ma, haman kediki kalau nuking kai, danau Belen cuma nara dari berkat untuk desa Bebau yang boleh nak pelawo kakak tengah dei rempuan nang lebau, tapi sobat ma ruang pe juga. Larang kini rek danau hari untuk regut dewai sering ruak lewat. Eka mau mite pemandangan yang gagah na wai yang bergerak angin bu nambagi terasa sayang ruak rai. Rasa sayang yang mete tege tersisipe, tetapi penilaian na sikap keluarga na rai ruak nyaman ala. Mete lerong rai ruak mete terdesak hingga lerong tahu saat na rai raan keputusan. Rai ruak sepakat untuk akhiri murid Tewai Belen, danau yang selama pipai ne murid na sayang untuk rai. Menurut pemikiran Atan Tepe, keputusan rai ruak untuk akhiri murid pakai cara lompat ke danau rai atur mai-mai na rang hurung. Bukti nai gerak-gerik rai ruak untuk rang hal mayalak pe atau ike yang paling daik na rai ruak boroi jala. Sebelum bawa ke danau, rai jepit kertas terkajut tahu. Kertas P isinai pesan untuk bapak nama rai. Kalau bapak nama ingin sebab kiwa, maka maik sebab te danau ono. P isi pesan rai. Akibat peristiwa bawa ke sebab mantau P, akhirnya danau Belen atau lain juga danau Asmara.